Halo, nama saya Raymond Sugandi. Saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 kasus soal UTS algoritma yang desain. Pertama-tama kita harus membuat dan mendeklarasikan variabel tersebut. Di mana di dalam variabel tersebut ada integer key, val, sort, unsort, from, dan juga end. Sort saya gunakan untuk data-data yang sudah terurut, dan variabel unsort saya gunakan untuk data-data yang belum terurut. Variabel front digunakan untuk bagian depan antrian, dan variabel end digunakan untuk bagian belakang antrian. Setelah itu saya membuat sebuah fungsi yang bernama insert item, di mana yang di dalamnya ada sebuah variabel integer k dan integer v. Selanjutnya, jika frontnya -1 dan n-nya -1, maka front plus 1 akan menjadi front baru, n plus 1 akan menjadi n baru, k menjadi key, v menjadi val, k menjadi sort, v menjadi unsort. Jika frontnya sudah tidak -1, n-nya tidak -1, maka akan dilakukan n plus 1 menjadi n yang baru, k menjadi key, v menjadi val, integer i. Selanjutnya saya menaruh for di dalam else ini. For ini punya prasyarat yaitu if, yang nantinya program akan melakukan pengecekan dan pengulangan di mana data yang lebih besar akan ditaruh di bagian belakang antrian. Di sini untuk i sama dengan n, i lebih besar dari 0, maka akan dilakukan if sort i -1 lebih besar dari v, maka sort i sama dengan sort i -1, unsort i sama dengan unsort i -1. Sebagai contoh, jika i sama dengan 5 kan lebih besar dari 0, maka akan dilakukan if ini. Jika if ini sudah dilakukan, maka 5 tersebut akan dikurangin oleh i min yang nantinya akan berubah jadi 4 menjadi 3, dan seterusnya hingga i tidak lebih dari 0, maka akan dilakukan break. Setelah itu saya membuat function list, di mana list ini digunakan untuk menampilkan hasil sorted dan unsorted-nya. Dalam list ini saya menulis printf sorted ascending untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, maka print unsort i, dan print unsorted list untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, maka print val. Setelah itu saya membuat sebuah function yang bernama show result, di mana di dalamnya terdapat variabel integer k dan v. Terus untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 1, maka akan dilakukan scan dan insert item. Setelah itu kita masukkan ke integer main, di mana dalam integer main ini ada function print untuk menampilkan input num, lalu ada show result. Show result ini berguna untuk menginput angka untuk masuk ke dalam sini. Lalu show result ada function list berasal dari ini. Nah, nantinya akan menampilkan hasil dari sorted dan unsorted-nya. Sekarang mari coba kita jalankan. Kita input 6, 17, terus 3, terus 77, 19, dan 45. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan soal kasus nomor 2. Pertama kita ketahui bahwa ada sebuah truk dan seorang supir yang akan membawa barang-barang untuk dikirim.
Lalu berat maksimal untuk yang boleh dibawa oleh truk hanya 40 kg saja dari berbagai benda. Nah, di soal kita harus mencari barang apa saja yang harus dibawa dengan berat tidak lebih dari 4000 kg tetapi menghasilkan keuntungan yang besar dan maksimal. Pertama kita diberikan list benda A 1250 kg dengan per kilogramnya 15.000, B 3000 kg dengan per kilogramnya 7.500, C 3250 dengan per kilogramnya 12.000, D 1000 kg 17.000 per kilogram, E 1300 kg dengan 18.000 per kilogram. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari satu barang, maka kita harus mengkalikan harga per kilogram ini dengan berat si barang tersebut. Jadi 15.000 dikali 1250 kg menjadi 18.750.000, 3.000 kali 7.500, 22.500, dan seterusnya CDE, dan menghasilkan seperti ini. Lalu saya membuat tabelnya. Ini ada barang A senilai seharga 18.750.000 dengan berat total 1250 kg. Jika barang A digabung dengan barang B, maka akan menghasilkan 41.250.000 dengan berat total 4.250 kg. Barang A dan barang C digabung menjadi 57.750.000 dengan berat total 4.500. Barang A digabung dengan barang D menjadi 35.750.000 dengan berat total 2.250. Barang A digabung barang E 42.150.000 dengan berat total 2.550. Begitu seterusnya kita hitung seperti ini. Nah, saya mewarnai kolom kuning ini untuk sebagai patokan persatuan barang persatuan berat barang dan persatuan harga keseluruhannya. Jadi barang A, barang B, barang C, barang D, barang E. Yang berwarna merah itu melebihi kapasitas dari truknya, makanya saya memberi warna merah. Untuk yang tidak diberi warna itu berat di bawah sama dengan 4.000 tetapi menghasilkan keuntungan yang menghasilkan harga yang kurang maksimal. Dan saya memberikan kolom hijau ini untuk memberitahu bahwa barang ini di bawah 4.000 kg dengan 3.550 kg dan menghasilkan harga yang maksimal, yaitu 59.150.000. Barang yang diangkut adalah barang A, D, dan E. Ini infonya. Jadi kesimpulannya, barang yang bisa diangkut oleh supir dan truk adalah barang A, D, dan E karena beratnya 3.550 kg, tidak melebihi 4.000 kg dan menghasilkan harga 59.150.000 dari ketiga barang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.